Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Sarah. Pagi sama. Oke, jadi di sini sebelum saya memulainya teman-teman, saya akan bertanya nih kabar teman-teman satu persatu. Musir, gimana Musir hari ini? Apakah kabarmu baik atau bagaimana? Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, baik ya. Nah, kalau Wida, bagaimana kabarnya Wida hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Kayaknya Wida ini baru pulang dari Arab, teman-teman maklum ya. Oke, kalau Hasanah, bagaimana kabar Hasanah hari ini? Kabarnya setengah baik, setengah enggak, tengah-tengah lah. Oke, terima kasih Hasanah. Terlihat juga dari raut wajah Hasanah ya. Nah, kalau Hasanah sekarang ada problem, nanti kita bisa menyelesaikannya dengan teknik yang akan saya lakukan sebentar lagi, Hasanah. Oke, bagaimana dengan Aida? Bagaimana kabarnya hari ini, Aida? Alhamdulillah baik ya, Kak Sarah. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Grace? Apa kabarnya hari ini, Grace? Baik dong pastinya. Oke, terima kasih, Grace. Nah, Aklima, yang terakhir, bagaimana kabar Aklima hari ini? Kabar saya kurang baik, Kak, karena banyak pikiran juga. Oke, berarti Aklima sama dengan Hasanah. Terlihat juga dari raut wajahnya teman-teman sepertinya ada masalah yang perlu harus diselesaikan. Nah, teman-teman, pagi hari ini kita akan melakukan terapi teknik, tapi terapinya dilakukan secara mandiri atau secara tersendiri karena kita juga via virtual, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukannya di rumah masing-masing. Oke, baiklah teman-teman, sebelum memulainya, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul dan bernafas di pagi hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan kita. Ada Musir, Hasanah, Wida, Aida, Aklima, dan juga Grace. Oke, baiklah teman-teman. Oke, di sini kita akan melakukan terapi mandiri dengan sebutan terapi teknik EFT. Nah, apakah teman-teman ada yang tahu? Apa sih itu terapi teknik EFT? Adakah yang tahu, teman-teman? Enggak, Sarah. Oke, tidak ada yang tahu ya, teman-teman. Nah, terapi teknik EFT adalah terapi yang dilakukan oleh diri sendiri dengan cara menekan-nekan bagian tubuh tertentu yang dipercaya dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan antara tubuh dengan pikiran. Nah, bagian tubuh yang ditekankan merupakan titik-titik yang dianggap tempat berkumpulnya energi tubuh. Nah, apa sih manfaat dari teknik terapi EFT ini? Ada beberapa manfaat, teman-teman. Misalnya, yang pertama, mengatasi stres jangka pendek maupun jangka panjang, mengurangi ketegangan otot serta nyeri sendi, kemudian menambah energi dan menghilangkan rasa lelah, kemudian mengatasi ketegangan di kepala, membuat emosi kita lebih stabil, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan kemampuan koordinasi otak. Jadi kegiatan kita ini teman-teman sangat bermanfaat terutama kepada kesehatan dan jiwa kita supaya kita memiliki kestabilan emosi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan teknik terapi mandiri teknik EFT. Namun teman-teman untuk memulainya seperti biasa untuk melakukan kegiatan alangkah baiknya jika kita melakukannya dengan mengawali dengan doa. Oke teman-teman, saya akan memandu doa dalam agama Kristen. Teman-teman yang di luar dari agama Kristen bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa teman-teman. Ya Bapak, terima kasih di pagi hari ini Bapak, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa melakukan kegiatan kami seperti biasanya. Ya Bapak, di sini ada teman-teman kami yang kami kasihi. Ada beberapa teman kami, ada Musir, ada Aida, ada Aklima, ada Grace, ada Wida, dan juga ada Hasanah. Bapak, ketika mereka ada masalah, bantulah mereka Bapak. Bantulah mereka supaya mereka memiliki emosi yang stabil, sehingga mereka tidak mengambil keputusan yang di luar dugaan seperti orang lainnya. Bantulah mereka menjadi anak-anak yang dewasa, yang memiliki pikiran dan emosi yang stabil ya Bapak. Bapak, kami akan melakukan kegiatan teknik mandiri, terapi, di mana terapi ini bisa membantu kami menyelesaikan masalah. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, Bapak, supaya apa yang kami sedang kerjakan
itu bisa sesuai dengan kemauanmu. Ya Bapak, berkatilah kegiatan kami ini. Semoga saya dan teman-teman semuanya bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan bisa kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, berkatilah hari ini dalam nama Yesus Kristus Putra Sulungmu. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan terapi mandiri ini, sebelumnya kita perlu melakukan setup, teman-teman. Nah, di sini saya yakin teman-teman semuanya pasti punya masalah pribadi. Masalah pribadi misalnya tugas yang menumpuk, atau ada masalah di rumah, atau ada masalah tentang hubungan pertemanan, percintaan, dan lain sebagainya. Pasti ya teman-teman semuanya punya masalah tersendiri yang teman-teman pendam dan bisa menimbulkan kekacauan dalam pikiran. Nah, masalah itu hanya diketahui oleh teman-teman semuanya. Misalnya Musir punya masalah di rumah ada masalah besar, yang tahu cuma Musir. Jadi masalah itu silahkan dipikirkan sendiri, dan masalah itu dijadikan sebagai bahan utama untuk memecahkan masalah hari ini. Itu hanya teman-teman yang mengetahui masalahnya. Nah, di sini ada levelnya teman-teman. Misalnya masalah Musir sekarang itu berada di level mana sih? Nah, kalau dia level 0, itu sangat rendah teman-teman. Sangat rendah sekali. Ibaratnya itu tidak ada masalah lagi. Tapi kalau dia sudah di level 10, itu sudah sangat-sangat tinggi. Dan itu sangat dikhawatirkan kalau sudah level 10. Nah, kalau level 5, 4, 3 itu masih bisa diatasi, masih rendah teman-teman. Tapi kalau sudah 7 sampai ke 10 itu sudah sangat berat. Oleh sebab itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, sudah berada di level mana teman-teman sedang merasakan masalah itu, seperti itu. Oke, saya awali dengan Wida dulu nih. Wida sekarang punya masalah dan berada di level mana masalah Wida? Iya, saya punya masalah, Sarah. Untuk saat ini tingkat masalahnya itu ada di level 7 ya. Oke, level 7 berarti lumayan tinggi juga ya. Nah, kalau Musir di level berapa Musir? Kalau saya pribadi, sepertinya saya di level kecemasan saya antara 6 dan 7. Oke, ada di 6 dan 7. Nah, bagaimana dengan Hasanah? Di level berapa sekarang masalah Hasanah? Level 9, Sarah. Wow, sangat tinggi sekali ya teman-teman. Level 9 itu udah hampir parah gitulah. Yang terakhir kan level 10, Hasanah sudah berada di level 9. Sangat parah sekali. Nah, mudah-mudahan dengan teknik mandiri ini kita bisa menyelesaikan masalah pribadi terkhususnya kepada Hasanah. Oke, kepada Aida, di level berapa masalah Aida? Di level mungkin bisa dibilang level 5 ya, Sarah. Oke, level 5. Masih stabil ya. Nah, Aklima di level berapa Aklima? Saya berada di level 8. Wow, cukup tinggi juga teman-teman. Nah, kalau Grace di level berapa Grace? Saya ada di level 8. Oke, di level 8. Di antara semua teman-teman semuanya yang hadir di sini, yang paling tertinggi adalah Hasanah. Kira-kira masalah Hasanah ini apakah bisa diatasi dengan teknik ini? Kita lihat saja nanti teman-teman. Di akhir saya akan menanyakan kembali level berapa yang teman-teman rasakan setelah kita melakukan EFT ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengutarakan level berapa sekarang tingkat kecemasannya. Nah, teman-teman. Oke, kita melakukannya dengan setup. Nah, setup ini melakukannya itu dengan 3 jari, teman-teman. 3 jari kanan ya, teman-teman. Bisa diikuti saya. 3 jari kanan dan juga 3 jari kiri. Nah, titik-titiknya, teman-teman, ada di puncak kepala. Puncak kepala, teman-teman bisa ikuti. Di puncak kepala, di atas alis, di ujung alis luar, di bawah mata, di bawah hidung, di bawah mulut, tulang selangka, 3 jari di bawah ketiak, 3 jari di bawah puting susu. Oke, saya ulangi teman-teman biar hafal di mana titik-titiknya. Puncak kepala, atas alis,
ujung alis luar, bawah mata, bawah hidung, bawah mulut, tulang selangka, 3 jari di bawah ketiak, dan terakhir 3 jari di bawah puting. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukannya dengan cara ditotok-totok, tapi ditotok-totoknya nggak yang kasar ya, teman-teman, tapi lembut. Totok-totok, tapi dia lembut seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman juga bisa melakukannya supaya lebih rileks. Teman-teman bisa melakukannya dengan cara pejamkan mata. Nah, kalau kita pejamkan mata, masalah kita itu lebih bisa terasa sensasinya. Jadi teman-teman bisa menotok sambil memejamkan mata. Nah, teman-teman, teknik ini diawali dengan kata-kata meskipun. Oke, bayangkan teman-teman punya masalah sekarang ya. Bayangkan masalahnya itu masalah yang sedang teman-teman rasakan sekarang atau hadapi. Misalnya musir masalahnya tugas. Nah, meskipun tugas saya banyak, tapi saya tetap ikhlas dan melakukannya dengan baik. Seperti itu ya. Atau begini. Tadi diawali di atas ya teman-teman, maaf. Meskipun saya punya banyak tugas, tapi saya bisa melakukannya dengan ikhlas dan baik. Ucapkan juga dengan lembut, totok kepala, dan pejamkan mata. Dan jangan lupa teman-teman atur pernapasan sebaik mungkin dengan cara tarik napas, kemudian tahan, hembuskan. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, saya berikan waktu kepada teman-teman. Pikirkan masalah yang sedang teman-teman hadapi. Pikirkan masalah yang teman-teman hadapi sekarang. Kemudian kita akan melakukannya. Oke, teman-teman, sudah dipikirkan masalahnya. Mari kita mulai. Di titik pertama, awali dengan kata meskipun. Oke. Pertama, mari kita mulai dan atur pernapasan teman-teman sebaik mungkin. Saya ambil contoh, meskipun saya punya banyak sekali tugas, tapi saya tetap melakukannya dengan ikhlas. Lanjut di atas alis. Meskipun saya punya banyak tugas, tapi saya melakukannya dengan ikhlas. Lanjut di luar alis. Meskipun saya punya banyak tugas, saya melakukannya dengan ikhlas dan benar. Lanjut di bawah mata. Meskipun saya punya banyak sekali tugas yang menumpuk, tapi saya ikhlas dan mau mengerjakannya dengan benar. Lanjut di bawah hidung. Meskipun saya punya banyak sekali tugas, tapi saya mau mengerjakannya dengan ikhlas dan saya lakukan dengan benar. Lanjut di bawah mulut. Meskipun saya punya banyak sekali tugas, tapi saya mau melakukannya dengan ikhlas dan saya melakukannya dengan benar. Lanjut di bawah tulang selangka. Meskipun saya punya banyak sekali tugas yang menumpuk dari dosen, tapi saya mau melakukannya dan saya ikhlas. Lanjut 3 jari di bawah ketiak. Tutup mata teman-teman. Meskipun saya punya banyak sekali tugas, tapi saya ikhlas dan mau mengerjakannya. Terakhir, di bawah puting, 3 jari teman-teman. Meskipun saya punya banyak sekali tugas, tapi saya ikhlas dan mau mengerjakannya. Selesai. Teman-teman bisa tarik napas, tahan,
keluarkan. Lakukan secara 3 kali, teman-teman. Tarik nafas. Tahan, keluarkan. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan, keluarkan. Oke, kita lakukan di sebelah kanan, teman-teman. Kita ulangi dengan kata kalimat meskipun. Tadi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan, teman-teman. Di titik pertama, puncak kepala. Bayangkan teman-teman punya masalah yang harus diatasi, bayangkan itu masalahnya, lakukan dengan cara yang lembut, totok-totok kepala dan pejamkan mata, dan atur pernapasan sebaik mungkin. Meskipun saya punya masalah, tugas saya menumpuk, tapi saya tetap ikhlas dan mau mengerjakannya. Di atas alis, meskipun saya punya banyak sekali tugas, tapi saya ikhlas dan mau mengerjakannya. Ujung alis luar, teman-teman. Meskipun saya punya banyak tugas, saya mau dan ikhlas untuk mengerjakannya. Bawah mata. Walaupun saya punya banyak tugas dari dosen, tapi saya mau mengerjakannya dan saya ikhlas. Bawah hidung. Meskipun saya punya banyak tugas, tapi saya tetap mau mengerjakannya dan saya ikhlas. Bawah mulut. Meskipun tugas dari dosen sudah banyak, tapi saya mau mengerjakannya dan saya ikhlas. 3 jari di bawah ketiak. Meskipun saya punya banyak tugas, tapi saya mau mengerjakannya dan saya ikhlas. Terakhir, di bawah puting susu. Walaupun tugas saya banyak sekali, tapi saya ikhlas demi masa depan saya. Saya mau mengerjakannya dan saya ikhlas. Oke. Silakan buka mata, teman-teman. Tarik nafas. Tahan, keluarkan. Lagi. Tarik nafas. Tahan, keluarkan. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan, keluarkan. Oke. Terima kasih teman-teman sudah melakukannya. Itulah yang disebut dengan teknik terapi mandiri, teknik IFT, teman-teman. Oke, baiklah, karena teman-teman sudah melakukannya, tadi sudah saya tanya juga level berapa masalahnya. Nih, saya sekarang tanya nih, satu persatu teman-teman, sudah berada di level berapa teman-teman saat sudah melakukan teknik ini. Nah, saya awali dengan Hasanah Pratiwi nih. Hasanah, setelah melakukan kegiatan ini, sudah berada di level berapa sekarang yang Hasanah rasakan? Oke, terima kasih kepada Sarah. Jadi ya seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, level kecemasan saya kan cukup tinggi, berada pada level 9. Tapi setelah Sarah melakukan kegiatan tadi, mengalami penurunan, walaupun belum drastis, setidaknya sudah berkurang lah, berada pada level 2. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Hasanah. Saya juga berharap Hasanah bisa segera menyelesaikan masalahnya dan punya emosi yang stabil di pagi hari ini. Oke, selanjutnya saya tanya kepada Musir. Bagaimana Musir? Di level berapa sekarang kecemasan yang Musir rasakan? Baik, terima kasih. Setelah melakukan IFT tadi, yang mana kan sebelumnya tingkat kecemasan atau level saya itu antara 5 dan 6. Namun setelah melakukan ini, menurun menjadi 1. Mungkin seperti itu.
Oke, sangat menurun ya, jadi ke 1 ya. Terima kasih. Mungkin, tadi Musir melakukannya dengan cara yang sangat-sangat, dihayati sekali. Jadi kena tuh titik-titik di mana titik itu bisa merilekskan emosional kita. Oke, selanjutnya kepada Wida. Di level berapa sekarang Wida sudah rasakan kecemasan itu? Baik, Sarah, terima kasih. Nah, tadi kan saya yang pertama itu ada di level 7 ya. Nah, setelah melakukan EFT ini, saya berada pada tingkat level 1. Oke, di level 1. Terima kasih kepada Wida. Juga sangat menurun di level 1, teman-teman. Oke, terima kasih. Saya lanjut kepada Aida. Aida di level berapa sekarang masalah atau kecemasan yang Aida rasakan daripada di awal tadi? Jadi kan di awal level kecemasan saya berada di level 5 dan sekarang setelah melakukan EFT ini saya sudah berada di level 2. Terima kasih. Oke, itu level 2 ya teman-teman, menurun juga. Terima kasih kepada Aida. Selanjutnya kepada Grace Jane. Di level berapa sekarang kecemasan yang Grace hadapi atau rasakan? Untuk sekarang saat ini saya sudah berada di level 2, sudah sangat menurun dari tadi saya bilang yang pertama tadi kan saya berada di level 8 seperti itu. Oke, terima kasih kepada Grace. Nah, yang terakhir kepada Aklima, di level berapa sekarang masalah yang atau kecemasan yang Aklima rasakan? Oke, terima kasih kepada Sarah. Level kecemasan saya tadi sebelum dilakukan EFT ini adalah 8. Namun setelah kita melakukan EFT ini, saya menjadi lebih level. Saya merasakan ke 4. Oke, terima kasih Aklima. Berarti teman-teman semuanya sudah merasakan manfaatnya ya, menurun daripada yang di awal. Oke, saya berharap teman-teman, apapun masalah yang teman-teman hadapi, jenis permasalahan apapun itu, sebenarnya terapi paling utama adalah berdoa. Nah, terapi mandiri yang seperti ini, kita jangan pernah melupakan pertolongan daripada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena cuma Dia yang bisa menyelesaikan masalah kita, dan juga dibantu dari terapi mandiri ini. Seperti itu, teman-teman. Saya berharap juga kepada teman-teman yang memiliki masalah pribadi, yang saya sebenarnya nggak tahu nih masalah teman-teman apa. Apakah ada di rumah, apakah ada di pertemanan, di hubungan, dan lain sebagainya. Semoga itu tidak membuat teman-teman melakukan hal-hal atau pemikiran yang di luar dugaan manusia. Tapi jika itu sudah mulai membuat teman-teman merasa emosional sudah terganggu, maka segeralah melakukan terapi EFT ini yang sangat-sangat bermanfaat untuk meredakan kecemasan seseorang. Oke teman-teman, maka berakhirlah kegiatan ini, namun sebelumnya saya dengan senang hati untuk bertanya nih kepada teman-teman nih, terkait dengan LBMB 3 nih, pengetahuan baru apa? Pengetahuan baru apa yang teman-teman dapatkan setelah kita melakukan teknik mandiri terapi EFT ini? Silahkan kepada teman-teman yang ingin berpendapat, pengetahuan baru apa yang teman-teman dapatkan? Apakah ada teman-teman pengetahuan baru yang didapatkan? Ya, Aida. Oke, kepada Aida saya persilahkan. Pengetahuan baru yang saya dapatkan atau yang sekarang saya pikirkan adalah bahwa dengan teknik ini ternyata bisa untuk merilekskan pikiran saya, kecemasan saya, biar saya tidak ngerasa lagi kecemasan-kecemasan yang saya rasakan bisa saya turunkan. Mungkin yang saya pikirkan ini sangat berguna banget teknik EFT ini. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Aida. Terima kasih ya Aida sudah mengambil pengetahuan baru. Ternyata memang EFT itu sangat berguna sekali untuk kita masing-masing. Oke, terima kasih Aida. Selanjutnya, perasaan apa? Perasaan apa nih yang teman-teman rasakan setelah kita melakukan kegiatan teknik mandiri ini? Saya Sarah. Oke, kepada Hisana saya persilahkan. Jadi perasaan saya setelah melakukan kegiatan ini yang pastinya lebih rileks, lebih tenang, lebih santai, dan nggak terlalu berada pada tingkat kecemasan yang tinggi. Selain itu juga saya senang bisa melakukan kegiatan ini dan mendapatkan pengetahuan baru seperti yang Aida katakan tadi. Intinya saya senang dan bersyukur sampai detik ini saya masih diberikan nafas dan masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman melakukan kegiatan ini. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Hasana. Saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Hasana. Kita sebenarnya sangat bersyukur teman-teman. Karena sebesar apapun masalah hidup, sebenarnya hadiah paling indah adalah nafas kehidupan.
Ada di pagi hari ini orang yang sudah meninggal ada, tapi kita masih diberikan itu. Nah, kita patut bersyukur di balik dari masalah yang kita hadapi, ternyata kita masih punya hadiah. Kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih ya sama. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kita melakukan kegiatan ini, terapi ini, tindakan apa? Tindakan apa yang teman-teman akan lakukan setelah mempelajari teknik EFT ini? Silakan pada teman-teman yang ingin berpendapat. Saya Sarah. Oke, kepada Widatul saya persilakan. Oke, baik. Tindakan melakukan ini, saya pikir karena ini ilmu yang bermanfaat, saya akan men-share-kannya kepada orang juga. Selain men-share-nya, saya akan melakukannya mungkin dalam tiga hari seminggu ya, 3 kali. Oke, terima kasih kepada Widatul. Terima kasih juga ya sudah langsung menerapkannya dalam kehidupannya. Itu benar sekali teman-teman. Ketika kita punya sesuatu yang baru yang kita dapatkan dari orang lain, alangkah baiknya jika kita lakukan sendiri dan juga kita bisa bagikan kepada orang lain. Kan kita nggak tahu nih, orang di sekitar kita ternyata punya masalah juga. Tapi kalau kita berikan mereka teknik yang baru, mungkin kita bisa mengajari mereka. Alangkah baiknya itu sudah sangat membantu mereka sekali. Terima kasih kepada Widatul. Nah, yang terakhir teman-teman, ini saya pengennya semua teman-teman berpendapat ya, pengen banget nih. Jadi jangan hanya omongan, tapi juga tindakan. Tanggung jawab apa yang teman-teman akan emban setelah melakukan kegiatan ini? Saya awali dengan Grace J. Tanggung jawab apa, Grace? Oke, jadi di sini tanggung jawab apa yang dapat saya terapkan, terutama dalam diri saya sendiri setelah kita melakukan kegiatan EFT ini, yaitu yang pertama, saya lebih lagi bisa untuk merilekskan segala sesuatu, jangan memikirkan, jangan terlalu menganggap semua masalah, semua orang punya masalah seperti itu, tapi setiap orang itu punya masalahnya sendiri, dan juga dari kegiatan ini saya bisa menangkap suatu ilmu baru gitu ya. Jadi saya akan menerapkannya dalam diri saya sendiri, dan saya akan meng-share-nya atau memberikannya lagi kepada orang lain, ataupun menerapkannya kepada orang lain juga, agar orang lain bisa dapat rileks. Oh, ternyata dengan kegiatan EFT ini bisa merilekskan seseorang jika sedang mempunyai masalah. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Grace. Mudah-mudahan tanggung jawabnya itu bisa dilakukan juga ya, Grace. Nah, selanjutnya kepada Aklima, tanggung jawab apa yang Aklima akan emban setelah melakukan kegiatan ini? Oke, tanggung jawab yang akan saya emban adalah saya akan berusaha untuk terus dengan kegiatan ini. Untuk diri saya mungkin setiap saya merasakan kecemasan dalam diri saya banyak pikiran, mungkin saya akan terus melakukannya. Oke, terima kasih Aklima. Selanjutnya kepada Aida, tanggung jawab apa yang Aida akan emban? Tanggung jawab yang dapat saya lakukan nanti adalah saya akan untuk lebih nanti men-share kegiatan ini, apa teknik ini kepada teman-teman, dan jika nanti saya merasakan kecemasan lagi, saya bisa melakukannya sendiri, mungkin ya biar lebih menurunkan kecemasan saya. Dan sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Aida. Nah, selanjutnya kepada Widatul, tanggung jawab apa yang Wida emban setelah melakukan kegiatan ini? Oke, baik, terima kasih. Nah, sama ya seperti kawan-kawan yang lain, sama. Tadi kan saya sudah mengungkapkan tindakan saya, justru otomatis itulah tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab saya. Nah, selain itu juga tanggung jawab saya, ya saya mungkin lebih mengatur emosi saya, supaya saya nggak mengalami kecemasan-kecemasan lagi. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada Widatul. Nah, kepada Musir, bagaimana? Apa tanggung jawab Musir? Baik, adapun tanggung jawab yang dapat saya yang akan saya timbulkan ke depannya setelah kita melakukan EFT ini ialah satu, saya akan men-share apa yang saya dapatkan ini kepada orang-orang di sekitar saya, terutama teman-teman sekolah saya, karena kan kuliah bimbingan banyak tugas, mungkin stres, jadi lebih baik kita share gitu ya kan. Kedua, selain men-share-nya, kita juga harus dapat pahami EFT ini dampaknya itu gimana. Jadi benar-benar kalau kita share itu kita juga paham. Itu lebih kurang seperti itu.
Oke, terima kasih banyak Musir. Memang betul sekali ya teman-teman, kalau kuliah di Unimed itu memang banyak sekali tugas-tugas yang sebenarnya orang lain nggak tahu, tapi cuma kita yang merasakannya. Nah, dengan cara membagikan kepada orang lain, mungkin itu sudah sangat membantu. Mungkin yang ada tujuan utamanya atau tujuan dia untuk melakukan hal-hal buruk, pada saat kita memberikan ilmu itu, hal buruk itu nggak terjadi gitu loh. Jadi alangkah baiknya jika itu kita bagikan kepada banyak orang yang ingin dan mau untuk bangkit dari yang masalah yang terpuruk seperti itu. Nah, yang terakhir kepada Hasanah, tanggung jawab apa setelah melakukan. Oke, terima kasih kepada Sarah. Jadi tanggung jawab yang saya emban setelah melaksanakan kegiatan ini, yang pastinya menerapkan ke diri saya terlebih dahulu, bahwasannya kegiatan ini harus bisa saya lakukan untuk lebih bisa mengontrol emosi dan tingkat kecemasan saya, dan saya tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan ataupun kecemasan karena akan berdampak pada diri saya sendiri yang membuat saya menjadi stres dan kepikiran terus kan. Jadi dengan adanya kegiatan ini saya bertanggung jawab terutama kepada diri saya sendiri untuk bisa melakukan kegiatan itu. Gitu. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpendapat. Ada Musir, Aida, Hasanah, Wida, Aklima, dan juga ada Grace Jen. Maaf tadi teman-teman ada terkendala sedikit jaringan, tapi untunglah kondisi kita sudah seperti biasa, kita sudah bisa tersambung di Zoom kembali. Teman-teman, kita sudah melakukannya, kita sudah melakukan teknik ini dengan baik. Saya harap teman-teman bisa memiliki kecemasan yang lebih baik lagi. Jangan sampai memiliki kecemasan di atas dari 8 sampai 10. Nah, kalau kecemasan itu ada, segeralah untuk melakukan tindakan atau terapi mandiri teknik IFT ini. Oke, baiklah teman-teman, untuk mengakhirinya, mari kita berdoa teman-teman. Saya akan memimpin dari agama Kristen. Teman-teman yang tidak di luar beragama Kristen bisa mengikuti dalam ajaran teman-teman. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami sudah melakukan kegiatan kami dengan baik, dengan lancar, di mana teman-teman kami yang punya masalah pribadi tadi, di awal mereka punya kecemasan yang tinggi, sangat tinggi, tapi setelah melakukannya, kecemasan mereka bisa berkurang sampai drastis juga. Terima kasih ya Bapak, itu juga karena bantuanmu, sehingga kami melakukannya dengan baik dan lancar. Ya Bapak, banyak pelajaran dan banyak ilmu yang kami dapatkan dari kegiatan ini. Semoga kami bisa melakukannya dalam tindakan kami sehari-hari. Semoga kami juga bisa membagikannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Ya Bapak, kami adalah mahasiswa yang sering kali mendapatkan masalah, baik dari rumah maupun dari dosen. Tapi kami berharap Engkau selalu membantu kami untuk menyelesaikan masalah kami. Ya Bapak, apapun kegiatan yang sedang kami lakukan, semoga Engkau selalu memberkatinya Bapak. Di mana teman-teman kami yang punya masalah, entah itu Musir, entah itu Hasanah, atau Grace, atau Aklima, atau Aida, atau Wida, apapun masalah mereka dan siapapun mereka, kiranya Engkau mau membantu mereka untuk menghadapi hari-harinya supaya menjadi lebih baik lagi. Ya Bapak, terima kasih atas kegiatan yang lancar ini. Kami serahkan doa dan kegiatan kami selanjutnya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan kegiatan di pagi hari ini. Saya akhiri dengan selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi, terima kasih. Selamat pagi.